Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ing talaqa, telah bepergian thalathatu nafarin, 3 orang, mimman kana qablakum, dari orang yang sebelum kalian, umat sebelum umat Muhammad, hatta awahum al-mabitu, sehingga menyampaikan mereka al-mabitu, menginap, sehingga mereka menginap, ila gharin, pada sebuah gua, fatakhaluhu, maka mereka pun memasuki gua tersebut, fanhattat sakhratun minal jabal, maka jatuhlah satu batu besar, minal jabali, dari gunung, fasaddat, maka batu tersebut menutupi alaihim, atas mereka bertiga, al-ghara, gua itu. Waqalu, maka mereka bertiga mengatakan, innahu, sesungguhnya, la yunjikum min hadhihi sakhrah, tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal soleh kalian, menyebut-nyebut amal soleh. Ya Allah, kalau engkau tahu saya ngamalkan itu karena engkau, maka saya minta hajat ini, hajat itu. Ya Allah, kalau engkau tahu saya baca Quran ini karena engkau, berikanlah saya jodoh yang solihah. Apa sudah baca Quran memangnya? Contohnya begitu itu. Ini dalil tawasul bil a'mal. Dan ini juga sekaligus isyarat bolehnya tawasul bi zawat dengan qiyas aulawiyah. Qiyas aula. Karena amal itu tidak akan bisa dikerjakan tanpa ada zat yang ditempeli. Kalau zatnya itu zatnya orang soleh, maka zat ini telah ditempeli sekian banyak amalan soleh. Maka kalau dengan amalannya aja boleh, dengan cabangnya boleh, apalagi dengan pokoknya. Maka para ulama termasuk Imam Ahmad mengatakan, wahai orang-orang Islam, kalau kamu pengen doa kamu dikabulkan, berdoalah dengan tawasul menggunakan zatnya Nabi. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan aku bertawasul menggunakan Nabi Muhammad. Aku mendekat kepada engkau dengan menggunakan zatnya Nabi Muhammad yang jadi Nabi terakhir terbaik. Aku minta begini begitu. Ada yang mengatakan ini dalil tawasul bi amal, tawasul bi zat, enggak ada dalilnya. Allah, amal itu tidak akan bisa dibayangkan tanpa ada zatnya. Mbak ya rada pinter gitu loh. Faqala ahaduhum, maka berkata salah satu dari 3 orang tadi, Allahumma ya Allah, kanat libnatu amin, dulu aku mempunyai putrinya pamanku, sepupu berarti. Kanat ahabban nas ilayya, yang mana anak paman itu adalah manusia yang paling aku cintai. Fa aradtuha ala nafsiha, maka aku menginginkan dia ala nafsi, atas dirinya. Fa aradtu ala nafsiha itu bisa 2 makna. Pertama, pengen tak nikahi tapi dia enggak mau. Atau fa'aratu an nafsiha, saya pengen ngajak dia berbuat maksiat, dia tidak mau. Itu akhirnya ini yang pertama itu aja. Saya pengen bisa memiliki dirinya tapi dia tidak mau. Famtana'at minni, maka dia menghalangi dirinya minni, dari keinginanku. Pengen diajak maksiat atau pengen dijadikan istri, enggak mau. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sehingga telah mengenai dia sanatun, satu kepailitan, minas sinina, dari sekian banyak kepailitan yang ada. Faja'atni, maka dia datang kepada aku dalam kondisi paceklik, kepailitan.
Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, maka akan berikan kepada dia 120 dinar. Mahal itu, 120 dinar itu mahal. 100 dinar itu kurang lebih 400-an juta. Jadi setiap 1 dinar 4 gram emas murni, anggap saja setiap 1 gram anggap saja 1 juta. Jadi 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 120, akhirnya berapa? 480 juta. Dapat mobil baru ini, Innova baru Reborn. Tipe tertinggi, Innova baru Reborn Qi. Ala ang tukhalliya, di ala ini syarti ya, dengan syarat dia membiarkan baini antara diriku wa baina nafsiha, dan antara dirinya. Saya tak beri kamu 120 dinar, syaratnya kamu mau tak zinai, maksudnya gitu. Fa'alat, maka wanita pun juga berbuat itu, maksudnya ya dia siap, saking pacakleknya ya nggak apa-apa, khawatir mati atau bagaimana. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika aku telah mampu atas dia, sudah mampu tinggal mengumpulinya saja. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, falamma qa'adtu 'ala rijliha, maka begitu aku telah duduk di antara dua kakinya, sudah dekat sekali dengan perzinaan. Qalat, maka sepupu saya itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddal khatama, dan janganlah kamu merusak atau membuka al khatama, segel, maksudnya membuka keperawanan saya, illa bihaqqin, kecuali dengan disertai kebenaran, kecuali dengan cara nikah dan sebagainya. Fataharratu, maka aku pun menjadi merasa dosa. Di antara wa ma ja'alaikum min haraj, itu keberatan, atau haraj artinya ismun, dosa. Fataharratu, maka aku pun takut dosa, minal wuqi'iha, dari mengzinai dia. Fangsaraftu anha, maka aku pun meninggalkannya. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, sedangkan dia itu adalah orang yang paling aku cintai. Wa raqtu dhahaban alladhi a'taituha, dan aku telah membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya, tidak saya minta kembali. Ini begitu dahsyatnya orang itu umumnya, kalau nafsunya sudah datang 2/3 akalnya hilang. Padahal sebelum nafsunya datang akalnya tidak sempurna. Kalau 2/3 hilang, ya hilang semua, maksudnya udah nggak bisa meninggalkan dirinya. Idza qama dzakaru rajuli dhahaba thulutsa aqlihi. Kalau itunya seorang laki-laki telah mau terbang, maka hilanglah 2/3 dari otaknya. Nah, dulunya nggak berotak, terus hilang 2/3, terus tinggal berapa? 0. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, maksudnya ini mujahadah besar begitu ya. Nikmatnya tinggal sebentar lagi dia peroleh, dia tinggalkan semua karena takut dosa. Dan dia sudah korban 480 juta. Dan ini yang dikuasai ini adalah wanita tercinta. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau engkau tahu, anni fa'altu dzalika, sesungguhnya aku telah mengerjakan itu ibtigha wajhika, karena untuk mencari ridhamu, fabruj anna, maka longgarkanlah dari kami bertiga, ma perkara nahnu fi, yang kami ada di dalamnya, yaitu tersumbat dengan batu besar tadi. Fang faridatis sakhrah, maka batu besar itu menjadi melonggar, menjadi terbuka, yang mana tiga-tiganya punya amalan khusus. Akhirnya yang kedua buat lagi amalan yang lain, melonggar lagi. Ketiga akhirnya geser, mereka bertiga bisa keluar semuanya. Yang kedua yang sangat berbakti dengan ibunya, orang tuanya. Yang ketiga yang sangat jujur dalam muamalatnya itu. Rawahul Bukhari wa Muslim fi haditsin, dalam sebuah hadis ya'ti bitamami, yang akan datang sempurna hadis insyaallah. Qauluhu, perkataannya Nabi, tafudul khatam, huwa tafudul khatam, kinayatun al-wadhi, adalah satu kinayah, kata kiasan al-wadhi, dari hubungan laki dan perempuan.
Wa qauluhu taharrajtu ay khiftu minal haraj. Aku takut dari al-haraj. Wa artinya al-haraj, al-ithmu adalah dosa. Ringkasnya, amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan itu manfaat untuk diri kita di akhirat nanti dan di dunia ini juga. Di antaranya menyelesaikan masalah-masalah kita kalau masalah datang. Di antaranya adalah mendatangkan sakinah, ketenangan dalam hati kita. Kalau orang itu amalannya benar, walaupun melarat, walaupun kekurangan, tapi hatinya itu bisa tenang.